Oke, selamat berjumpa Sobat Bisnis. Kali ini kita bertemu lagi ya, Sobat Bisnis ya. Ternyata ada Sobat Bisnis ya, Sobat Musik. Menyingkir dulu. Enggak. Boleh dengerin. Jadi, saya pengen jelasin atau ngelanjutin yang kemarin yang mengenai 5W 1H untuk sahabat-sahabat yang ingin memulai bisnis atau merevisi bisnis ya. Itu adalah sarana atau alat ya, alat untuk membantu kita. Jangan sampai waduh pengen bisnis nih, bisnis apa ya? Terus di mana gitu ya? Kalau bisnis di mana sih? Terus ngajak siapa nih? Dari sini nih. Makanya ada 5 ada W, ada 1 how ya. What, where, when, who, why. 5W dan 1 how. Nah, kita mulai satu-satu dulu ya. What ini untuk menjawab pertanyaan kita mau bisnis apa sih? Nah, gitu kan. Apa yang akan kita jual, gitu kan. Kemudian who itu kita akan menjawab kita bisnis untuk siapa nih? Jualan untuk siapa? Jualan itu untuk dijual di mana gitu loh. When-nya. Where, when. Jual di mana, when. Kemudian kapan kita mau jualan? Itu when ya. Apa kita jualan malam hari, siang hari, pagi hari atau sore hari? Ya kan? Atau hanya jualannya lebaran aja. Itu when-nya ya. Atau jualannya kalau pas mau Natal tahun baru. Itu menjawab when. Atau sepanjang hari. Nah, gitu kan. How. How-nya itu untuk menjawab bagaimana. Bagaimana itu ya boleh dipakai untuk bagaimana mencari modal, atau bagaimana mengemas barang dagangan dan sebagainya. Jadi itu ya, semudah itu sebenarnya. Apa namanya? Yang alat yang digunakan untuk memulai bisnis yang masih kebingungan. Tapi oke lah, memang tidak mudah sih. Ini hanya diomongin gampang ya. Mukidi juga hanya bisa ngomong kali ya. Apalagi Mukio ya. Cuma main musik gitu kan. Jadi susah untuk bisnis juga. Tapi gini, paling tidak ini membantu ya. Pada umumnya biasanya orang akan memulai dengan pertanyaan who. Bukan what ya. Jadi ini bukan urut-urutan ya. Biasanya who. Who itu dia ingin jualan, yang dijual siapa calon konsumennya. Apakah calon konsumennya itu adalah anak-anak remaja yang masih mengutamakan fashion, tapi kualitas nomor sekian, beli sepatu, beli peci, baju, yang penting ngetren, warna-warni, ngetren fashion ya, kualitas nomor sekian. Nah ini menentukan nanti kita waktu mengadakan barang. Atau kita akan jualan kepada orang-orang yang sudah umurnya setengah matang. Setengah matang itu ya mungkin umur 40 ke atas ya. Ini udah mulai mencari merek ya, merek-merek tertentu. Kalau ini yang akan kita tangkap sebagai konsumen kita, ya kita harus menyediakan barang-barang yang sedikit berkualitas ya. Tidak coreng-moreng seperti kaosnya anak muda atau pecinya anak muda, sepatunya anak muda ya, celananya anak muda yang sobek-sobek tuh ya. Enggak, tapi yang ya kelasnya kelas setengah matang kan gitu. Atau bukan itu yang dibagi, adalah untuk ibu-ibu rumah tangga, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan. Atau saya mau untuk orang-orang kantor aja, gitu kan. Atau anak sekolah saja. Nah, ini adalah menjawab who. Nah, kalau itu udah ditemukan, caranya menemukan gimana? Ya, cara menemukan adalah kita ada di mana sebenarnya kita. Kalau kita ada di daerah yang mayoritas adalah anak sekolah dan di situ belum ada kebutuhan sekolah, ya kita ambil itu kan itu. Kita adanya di daerah perkantoran, tapi kok belum ada yang spesifik untuk melayani orang-orang perkantoran. Apakah itu makan siangnya, snacknya, tempat istirahat, kemudian apakah itu cateringnya, kok belum ada, atau ada tapi beda kualitas ya. Nah, kita masuk ke situ. Nah, itu adalah untuk menjawab apa namanya who-nya tadi. Setelah ketemu who-nya, maka what-nya tadi. Oh, ketemu. Kalau gitu yang mau saya dagangkan ini, bukan ini
gitu kan. Dan where-nya juga langsung bisa kita jawab ya. Where-nya pasti kita akan mendekati konsumen itu kan. Where itu kan di mana ya? Pak Dahlan dulu kan pernah. Where itu di mana? Ya kita mendekati konsumen. Either one, salah satu pilih. Mau mendekati konsumen atau mendekati sumber bahan baku, kan gitu kan? Atau yang mudah di tengah-tengah. Kebanyakan orang akan mendekati konsumen. Ya, karena untuk bahan baku itu bisa dengan ongkos kirim dan sebagainya, dan mereka juga udah punya model pengiriman. Tapi untuk konsumen kita harus dekat. Nah, gitu kan? Berarti udah tuh. Who, what, udah kan? Kemudian where-nya sudah. When. Nah, when-nya juga begitu. Ini kita mau jualan kapan? Sepanjang hari atau hanya siang saja atau malam saja? Ya kalau mie goreng tek-tek malam aja kali ya, atau mie tek-tek ya. Siang kurang ada yang siang orang bakso lah biasanya sama es ya. Kalau nasi goreng ya malam biasanya, martabak gitu kan malam. Nah, itu juga kita harus tahu daerah-daerah mana yang orang banyak malam gitu ya. Orang lembur, terus orang banyak yang bergadang dan sebagainya. Nah ini untuk menentukan when. Atau kita akan ya udah saya mau jualannya jam 10 sampai jam 4. Boleh. Berarti dagangannya harus dagangan yang orang mencari sekitar jam 10 sampai jam 4. Apa itu? Pasti makanan ya. Makanan makan siang, snack, pagi jam 10 udah mulai ngopi. Saya sambil ngopi, sorry ya. Ngopi. Ini rotinya roti kopi, tapi gede banget ya. Kalau dimakan juga. Jadi itu, antara jam 10 sampai jam 4 sore dagangnya, atau jam 5. Tentukan, when-nya tentukan. Jadi dengan mengetahui ini semua, when, where, who, what, why, maka kita agak lega. Oh, nggak bingung lagi, mau bisnis tuh nggak bingung lagi. Nah, baru yang haknya ini, how-nya itu setelah ini semua dirangkum jadi satu keputusan, sekarang how-nya gimana nih? Waduh, gimana melaksanakannya? Kan gitu ya. Melaksanakannya gimana? Apakah saya mau berpartner dengan teman saya atau saya sendiri? Ini juga harus dipikirkan. Kalau berpartner itu ada untung, ada ruginya. Untungnya itu adalah kita tidak kerja sendiri, ya. Ada yang ikut berpikir. Tapi juga dipikirkan adalah partner kita nih orang yang gimana, sesuai nggak dengan hati kita, ya. Nanti cuma iyal-iyalan di tengah jalan, ya. Yang satu mau jualan mendoan, satu mau tempe keripik, padahal sama-sama tempe gitu kan. What-nya tempe, tapi how-nya itu bagaimana cara gorengnya tuh yang satu ingin kering kalau nah, ini contohnya gitu kan. Jadi cari partner boleh, atau kita mau bentuk CV atau sekalian PT. Nah, itu adalah how-nya tadi ya. How-nya itu. Modalnya begitu. Bagaimana nih modalnya? Bisa modalnya dari perbankan atau modal dari sendiri. Kalau partner ya iuran gitu kan. Setelah itu, how itu adalah kemasan. Terus masuk dalam pertanyaan how juga. Bagaimana kemasannya? Untuk makanan itu, kita mau yang seperti apa nih makanannya nih? How dikemas, apakah kita akan prasmanan saja di kantin gitu? Atau dilayanin satu-satu orang? Kalau dilayani satu-satu, berarti kita harus mencari banyak yang kerja di kita. Karena melayani jam makan siang di perkantoran itu cukup repot ya. Nyuci piring dan sebagainya. Tapi beda kalau prasmanan, silakan aja. Kita cuma satu orang ngawasin, yang satu lagi kasir kan gitu kan. Prasmanan. Ada plus minus, hitung gitu kan. Nah, kemasannya begitu. Ataukah jangan-jangan kita nggak usah itu perlu semua, tapi orang kantor itu akan dikirim berlangganan. Jadi kita jualan brosur aja gitu. Nggak bawa makanan ke kantin, tapi brosur ke kantor-kantor. Rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, kantor kecamatan, kantor polisi, kantor perbankan, ya, banyak bank, ya. Misalnya itu ada kantor pegadaian, kantor pos, ya. Itu brosurnya dijual ke sana. Nah, itu. Jadi itu tadi pertanyaannya adalah udah semua ya. Nah, yang why itu
Why itu adalah mengapa. Ini adalah rangkuman dari 4W, semuanya menggunakan why. Mengapanya ini adalah sebenarnya untuk memuluskan pikiran kita bahwa ya karena memang kita harus mendapatkan bisnis yang tepat sasaran, yang bisa menghasilkan laba, gitu kan? Nah, itu dia. Makanya ada 5W dan 1K. Ini hanya teorinya Mukidi yang dipelajari, ya. Tidak harus diikuti karena banyak teori yang lain juga yang bisa sahabat-sahabat ikuti. Oh, teori tuyul ada kok Pak, nggak usah pakai teori itu, pakai tuyul aja direkrut udah. Atau teori ini penglaris, wah, mulon ya. Cari penglaris, nanti di situ dikasih kemenyan ya atau minyak yang nggak bisa taruh situ aja untuk penglaris. Ya nggak apa-apa, silakan aja kalau itu percaya. Tapi ini adalah yang saya ajarkan ke teman-teman, saya tularkan ke teman-teman sejak mulai mahasiswa dulu sampai teman-teman sekarang ya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau buat sobat yang tidak ingin berbisnis tapi kok tahu ini ya nggak apa-apa, ditularkan aja lah ke tetangga, anak-anak atau saudara-saudara yang sedang bisnis tapi masih agak kelimpungan mencari modelnya ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi kualitas adalah termasuk dalam pertanyaan what yang akan menentukan siapa konsumen yang kita sasar. Apakah dia yang kualitas rendah, yang penting rame, banyak, atau yang udah setengah matang ekonominya, dia akan minta yang kualitas tinggi ya. Jadi jangan sampai takut suruh jualan donat, wah udah banyak yang lewat itu cuma 3.000-an loh. Masa saya apa tuh? Ya karena dia jual 3.000, kenapa kita tidak jual yang 8.000? Ada, soalnya orang yang biasa makan donat 8.000 disuruh makan donat 3.000 walaupun dibayarin mungkin nggak mau. Sama seperti orang rokok. Merokok yang biasa rokok 15.000 per pak disuruh yang biasa 30 atau 40.000 per pak suruh ngerokok yang 15.000 per pak. Ya nggak akan mau karena memang beda selera ya. Sama-sama rokok, sama-sama donat, selera beda. Jadi don't worry, be happy gitu ya. Jangan takut, senang aja berbisnis ya. Oke ya, itu aja buat pelengkap yang kemarin. Kalau ada manfaatnya syukur, kalau enggak ya kita nyanyi lagi ya. Oke, pagi.